Tim Katamataku UI gelar program sehat untuk pasien kusta di Maluku. Di Indonesia, kusta masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Karena masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita kusta dan keluarganya. Penderita kusta tak hanya bergelut dengan tampilan fisik yang mereka miliki, namun harus menerima stigma negatif dari lingkungan sekitar. Dampaknya mereka sulit mendapat pekerjaan dan tersisihkan. Berangkat dari kepedulian terhadap pasien lepra, tim identifikasi tanda-tanda mata, ekstremitas kulit pada penderita kusta atau Katamataku berlangsung di kampus Unpati Jumat 10 Maret. Kegiatan pengabdian masyarakat diinisiasi oleh beberapa dokter spesialis mata, kulit, dan rehabilitasi medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tergabung dalam tim Katamataku Universitas Indonesia. Tim Katamataku turut melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura atau Unpati Ambon, lintas sektor, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Maluku, serta organisasi profesi terkait. Demi tercapainya kesuksesan acara ini, kegiatan multidisiplin ini mengangkat 3 topik utama, yaitu kesehatan, agroekonomi, dan anti-stigma. Ketua Katamataku FKUI, Dr. Yunia Irawati, SPMK, menyebutkan, di Indonesia kusta masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Bukan hanya dari segi medis, tetapi juga meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Karena masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita kusta dan keluarganya. Dijelaskan kegiatan ini merupakan program berkelanjutan jangka panjang. Tujuannya ingin memberdayakan warga eks-penderita kusta, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk mengikuti aneka program berkelanjutan. Menurutnya, rata-rata orang yang pernah menderita kusta atau OYPMK berpendidikan rendah dan 46% penderita tidak bekerja. Yunia Irawati menyebutkan, belum terakomodirnya potensi OYPMK dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi permasalahan bagi penderita kusta, keluarga, dan masyarakat sekitar pemukiman. Oleh karena itu, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan melalui deteksi dini disabilitas pada kusta, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penyakit kusta, serta kecacatan tangan, kaki, mata, dan THT yang dapat ditimbulkan akibat penyakit kusta, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan klinis dokter setempat dalam diagnosis dan tata laksana pasien kusta, serta menurunkan stigma penyakit kusta. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dengan target eliminasi kusta pada akhir tahun 2024. Diharapkan melalui kegiatan ini mampu menginspirasi pihak lain untuk melakukan kegiatan serupa, sehingga mampu meminimalisir diskriminasi yang diderita penyandang kusta dan membuatnya menjadi zero leprosis sesuai keinginan WHO. Kusta juga harus kita pikirkan. Oleh karena sebetulnya Presiden kita sudah mencanangkan dalam rencana jangka menengahnya di tahun 2024 menginginkan eliminasi kusta di Indonesia. Artinya kalau bisa tidak ada 1/10.000 karena yang dibilang daerah endemis adalah 1/10.000 penduduk. Ya, kalau kita dikatakan sudah mulai beberapa daerah tereliminasi, bukan berarti tidak pertumbuhan penyakit kustanya tidak ada, tapi kita jumlah penduduk kita makin banyak kan. Jadi kalau pembaginya makin banyak seolah-olah juga sepertinya penyakit itu akan hilang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat bahwa penyakit ini masih ada di sini dan masih jumlahnya per tahunnya masih cukup banyak gitu ya kasusnya. Ini yang prihatin. Masalahnya adalah yang lain adalah bukannya penyakit ini tidak ada obatnya. Justru kusta sebetulnya ada obatnya. Dan di puskesmas pemerintah sudah memberikan pengobatan pun gratis. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 2 hari, 10 hingga 11 Maret 2023, meliputi pemeriksaan kesehatan pada pasien suspek kusta, pasien kusta dalam pengobatan, dan pasien kusta selesai pengobatan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kulit, tangan, dan kaki, mata, serta THT kepada 250 pasien, serta pemberian kacamata, pelembab, dan artificial tears.
Tim Kata Mataku yang diterjunkan dalam kegiatan ini terdiri dari 11 dokter spesialis kulit, 13 dokter spesialis mata, 4 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, 50 dokter umum, 6 dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, 1 dokter spesialis bedah plastik, 1 dokter spesialis patologi klinik, dan tenaga kesehatan lain. Sebelumnya, tim Kata Mataku pada Kamis 9 Maret kemarin melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga dan siswa sekolah, serta pemeriksaan kesehatan di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.